Ada orang yang tidak lagi bercermin pada pikirannya sendiri. Mereka bercermin pada layar, bukan untuk melihat wajah, melainkan untuk memastikan siapa diri mereka hari ini. Media sosial tidak lagi sekadar alat komunikasi ya, berubah menjadi cermin identitas. Dan seperti semua cermin palsu, ia memantulkan sesuatu yang tidak pernah utuh. Dalam psikologi, ketika seseorang menjadikan reaksi orang lain sebagai penentu nilai diri, ia sedang mengalami external self-definition, identitas yang dibentuk dari luar, bukan dari dalam. Apa yang disukai dianggap baik, apa yang diabaikan dianggap tidak layak. Perlahan, suara batin menjadi sunyi, digantikan oleh suara algoritma. Carl Jung menyebut kondisi ini sebagai alienasi dari self. Ketika seseorang terlalu lama hidup dalam persona topeng sosial yang dirancang agar diterima, ia akan kehilangan kontak dengan dirinya yang asli. Media sosial mempercepat proses ini. Persona tidak lagi dipakai sesekali. Ia dikenakan setiap hari. Orang yang menjadikan media sosial sebagai cermin diri sering terlihat sangat sadar citra, cara bicara, opini, bahkan emosi disesuaikan agar pantulannya indah. Mereka tidak bertanya, apa yang aku rasakan, melainkan, bagaimana ini terlihat. Di titik ini, kejujuran menjadi ancaman. Dalam buku The Presentation of Self in Everyday Life, Irving Goffman menjelaskan bahwa manusia memang selalu melakukan manajemen kesan. Namun media sosial menghilangkan batas antara panggung dan ruang privat. Tidak ada lagi tempat aman untuk menjadi diri sendiri tanpa penonton. Akibatnya, identitas menjadi performa permanen. Kasus nyata terlihat jelas pada banyak influencer dan figur publik yang mengalami krisis identitas ketika popularitas menurun. Beberapa secara terbuka mengaku merasa hilang saat engagement turun. Mereka tidak hanya kehilangan audiens, mereka kehilangan rasa diri. Psikologi menyebut ini sebagai identity foreclosure, kondisi di mana identitas terkunci pada satu peran eksternal. Dalam ranah ekstrem, fenomena ini berujung pada kehancuran mental. Beberapa kasus bunuh diri pada figur muda di era digital menunjukkan pola yang sama. Harga diri sepenuhnya terikat pada respons publik. Ketika pantulan cermin itu berubah menjadi hinaan atau keheningan, individu tidak punya pegangan internal untuk bertahan. Dari sudut pandang neurologis, ketergantungan ini diperkuat oleh sistem dopamin. Dalam buku Dopamination, NLMBC menjelaskan bahwa otak manusia kesulitan membedakan antara kesenangan dan identitas. Ketika stimulus diberikan terus-menerus, media sosial tidak hanya memberi rasa senang, ia memberi rasa ada. Dan kehilangan rasa itu terasa seperti kehilangan eksistensi. Psikologi sosial juga mencatat bahaya perbandingan sosial terus-menerus. Cermin, media sosial tidak pernah netral. Ia selalu memperlihatkan versi terbaik orang lain. Ketika seseorang bercermin di sana setiap hari, yang ia lihat bukan dirinya melainkan kekurangannya sendiri. Rasa iri berubah menjadi rasa malu. Rasa malu berubah menjadi kecemasan kronis. Buku Alone Together karya Sherry Turkle menjelaskan paradoks ini dengan tajam. Semakin seseorang membangun identitas digitalnya, semakin ia merasa kosong secara emosional. Ia terhubung dengan banyak orang, namun terputus dari dirinya sendiri. Ia dikenal, tetapi tidak benar-benar dikenal. Yang paling gelap dari kondisi ini adalah hilangnya batas realitas. Ketika unggahan lebih penting daripada pengalaman, ketika reaksi lebih penting daripada perasaan, seseorang tidak lagi hidup ia ditampilkan. Hidup menjadi arsip, emosi menjadi konten, luka menjadi alat. Dan ketika layar mati, ketika tidak ada notifikasi, ketika cermin itu menggelap, yang tersisa hanyalah keheningan. Disitulah banyak orang panik, bukan karena sepi, tetapi karena mereka tidak tahu lagi siapa dirinya tanpa pantulan. Pada akhirnya, orang yang menjadikan media sosial sebagai cermin diri bukan sedang mencari perhatian. Mereka sedang mencari jawaban atas pertanyaan paling mendasar. Siapa aku? Masalahnya, cermin digital tidak pernah bisa menjawab itu. Ia hanya memantulkan apa yang ingin dilihat orang lain. Identitas sejati tidak dibentuk oleh pantulan. Ia tumbuh dalam keheningan, jauh dari sorotan. Ketika seseorang berani menghadapi dirinya sendiri tanpa filter, tanpa penonton, dan tanpa perlu disukai.